Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan renungan singkat yang saya beri tema filosofi dan praktek hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Diambil teksnya dari Markus 10 ayat 40 sampai 45. Berbunyi demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara sekalian, teks ini sangat relevan dengan Minggu Prapaskah yang sedang kita jalani, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang saya maksud filosofi, pola hidup yang diajarkan Tuhan Yesus, yang notabene berbeda dengan pola duniawi. Dalam konteks hidup di dunia ini, saudaraku, kita tahu bahwa kalau orang hidup itu selalu cita-citanya adalah sukses. Sukses dalam arti ke depan dia punya kedudukan yang membawa kehormatan, ke depan dia punya kedudukan yang memberi penghasilan cukup bahkan lebih sehingga bisa beli ini beli itu, layaknya orang duniawi yang selalu menginginkan lebih dan lebih dan lebih. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa pemerintah bangsa-bangsa mereka memerintah rakyatnya, bahkan penguasanya memerintah dengan tangan besi. Artinya demi alasan ketertiban, demi alasan hidup bersama dan sebagainya sebagai negara demokratis misalnya, maka pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang keras. Bahkan konsekuensinya atau sanksinya adalah kalau orang melanggar, dia mendapat hukuman. Tapi Tuhan Yesus kemudian berkata, tidaklah demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi hamba. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan saudaraku, ini yang saya maksud, filosofi atau praktek hidup yang diajarkan Tuhan Yesus sangat berbeda dengan duniawi. Kalau orang sukses, dia punya kedudukan, dia yang harus dilayani, dia yang dapat kehormatan, dia mendapat semua yang menyenangkan. Tuhan Yesus tidak. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Menjadi pelayan dan menjadi hamba. Melayani dan hamba dalam perspektif Alkitab itu, hamba adalah orang yang selalu menomorsatukan tuannya. Tuannya harus dibuat senang dan rela mengorbankan kepentingan sendiri, bahkan harga diri sendiri. Dan itu yang prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus, yang menurut saya sangat relevan di Minggu Prapaskah. Saudara, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari kita meneladani Kristus, rela melayani, orang yang rendah hati, orang yang selalu berjuang untuk kebaikan orang lain, saling mendahului dalam memberi hormat. Dan itu adalah kehidupan. Mari kita melayani, mari kita berbuat sesuatu bagi sesama, bagi kemanusiaan, bagi gereja Tuhan. Karena itulah prinsip atau filosofi yang diajarkan Tuhan supaya kita. Jangan sampai kita menjadi umat Kristen, tapi pola pikir, filosofi, gaya hidup kita duniawi. Hanya mengejar diri sendiri. Hidup kita harus nir egoisme, bebas dari egoisme, nir keserakahan. Tapi untuk Tuhan, untuk sesama, sama seperti Kristus. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Di Minggu Prapaskah kami diingatkan filosofi, prinsip, dan praktek hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Kami rindu bahwa sebagai umat Tuhan yang telah ditebus menjadi milik Kristus, kami juga menjadi umat yang tidak egois, yang tidak serakah, tapi rela melayani, rela mengabdi, rela menjadi hamba bagi sesama. Tuhan tolong kami semua hari ini. Tuhan tolong negeri kami dan gereja Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi.